Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang bagaimana cara menganalisis dengan uji proporsi. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu Nur Amalia Putri, Asfianti, Iqmal Akbar, Kartawan, Muhsin, serta Muhammad Alis Ajis. Dan untuk mengefisienkan waktu, langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu proporsi adalah suatu pecahan, rasio atau persentase yang menunjukkan suatu bagian populasi atau sampel yang mempunyai sifat luas. Sebagai contoh adalah survei tentang tingkat pendidikan konsumen dengan mengambil sampel 70 orang dan 30 orang dinyatakan berpendidikan SMU. Jadi sampel proporsi yang berpendidikan SMU adalah 30/70 sama dengan 42,86%. Dan untuk pembagian uji proporsi itu dibagi menjadi 2, yaitu pengujian proporsi 1 populasi dan pengujian proporsi 2 populasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya. Uji satu populasi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan, lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Uji beda dua proporsi merupakan uji hipotesis yang menganalisis perbedaan antara dua kelompok dengan memeriksa proporsi item-item dalam setiap kelompok yang berada dalam kategori tertentu. Pada tes ini, pengujian statistik didasarkan pada perbedaan dalam proporsi sampel dari kedua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu langkah-langkah pengujian proporsi. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menetapkan hipotesis. Hipotesis yang ditetapkan tergantung pada jenis pengujian, yaitu uji 2 arah dan uji 1 arah. Kemudian kedua yaitu menghitung statistik uji, ketiga menentukan titik kritis, keempat menetapkan keputusan, dan yang kelima menarik kesimpulan. Perlu diingat kembali, proporsi merupakan rasio jumian keberhasilan terhadap jumlah pengamatan. Uji proporsi itu lanjutan dari uji one sample test, di mana ketika one sample test misalnya kita hanya ingin mengetahui hasil belajar siswa apakah telah mencapai KKM atau belum. Diketahui nilai dari siswa SMAN 3 Kota Mobagu sebagai berikut. Carilah nilai siswa yang mencapai ketuntasan klasikal yang ditetapkan standar pembelajaran, yaitu 80% dengan nilai KKM 70. Di uji proporsi ini kita ingin mengetahui lebih dalam apakah siswa yang mencapai KKM presentasinya telah mencapai standar yang ditetapkan atau belum. Nah, itu adalah guna dari uji proporsi. Langsung saja, bagaimana cara menganalisis uji proporsi? Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita pilih variabel view, lalu pada bagian name, di mana kita akan menguji untuk mengetahui nilai dari SMA salah satu SMA 3 Bangu. Selanjutnya kita ketik hasil belajar. Selanjutnya kita masuk ke data view, lalu kita masukkan data dari hasil belajar. Baik, ini merupakan data dari siswa SMA Kota Bubangu tersebut. Yang pertama yaitu 54, 79, 64, 54, 79, 64, 59, 74, 69, 54, 64, 69, 64, 74, 59, 69, 59, 69, 59, dan 69. Langkah pertama untuk menganalisis uji hipotesis proporsi, yang pertama kita pilih analyze. Selanjutnya kita klik non-parametric tense. Baru kita pilih binomial.
Nah, ini berikut adalah tampilannya. Kemudian pada tes perfection, KKM yang harus dites proporsinya dengan ketuntasan klasikalnya yaitu 80%. Jadi kita hitung 100 dikurang 80% itu sama dengan 0,2. Lalu pada bagian cut point, nilai rata-ratanya dari siswa adalah senilai 70. Jadi kita isi 70. Lalu kita pindah ke hasil belajar, kita pindahkan ke kolom tes variable list. Kita klik. Nah, jika seperti ini kita pilih option, lalu kita pilih descriptive, lalu kita pilih continue. Nah, jika sudah kita pilih OK, selanjutnya tampilannya seperti ini. Dari sini diperoleh keterangan yang hasil belajarnya kurang dari sama dengan 70% atau sebanyak 16 siswa atau 80%. Untuk grup kedua yaitu nilai rata-ratanya 70, siswanya sebanyak 4 orang atau 20%. Dengan presentasi ketuntasan klasikal 80% diperoleh nilai SIK yaitu kurang dari 0,001. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata klasikal belum tercapai, atau dengan kata lain siswa yang nilainya di atas KKM 80% belum tercapai.